susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah sambutan, yang kedua pemaparan materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir kesimpulan. Untuk sambutan yang pertama akan diberikan kesempatan kepada PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebong, kepada Bapak Elvian Komar SAG, disilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan karya Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan pagi ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kejahilian menuju ke alam digitalisasi seperti yang kita lihat pada saat sekarang ini. Yang kami hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, yang kami hormati rekan-rekan pemateri tim dari aplikasi Lebong Pintar. Pertama, kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kepala sekolah di tingkat SMP, dan terkhusus kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Cabang Dinas bagaimana kita untuk menerapkan untuk menuju masyarakat yang sehat, karena ini dalam Maaf Pak, suaranya Pak, mix-nya mati Pak. Iya Pak, mic-nya mati Pak. Suaranya Pak. Oke. Sudah terdengar ya? Sudah Pak. Oke. Ya, mohon kepada seluruh peserta, baik kepala sekolah SMP, SMA, SMK, dan SLB, mohon mengikuti sosialisasi ini dengan sebaik-baiknya, sehingga target kita nanti dalam capaian pengenalan aplikasi Lebong Pintar sehingga seperti yang kita inginkan. Maaf Pak, tidak ada suara. Coba host dibuka, jangan di-mute. Suara Pak Kadesnya nggak kedengaran. Pertanyaan nomor 7 kayak nomor 8 kan. Halo, kedengaran nggak? Halo? Halo? Kecil Pak. Suaranya kecil Pak. Iya Pak. Terdengar nggak? Kurang kedengaran Pak. Oh, kurang kedengaran. Halo, kedengaran nggak? Oh, mungkin ini sinyal mungkin. Sudah saya kira. Nah, mungkin itu saja dari kami Dinas Pendidikan Kabupaten Lebong. Terima kasih kepada rekan-rekan peserta, terima kasih kepada Bapak Kacabdi, terima kasih kepada peserta yang akan sosialisasi ini. Mungkin itu saja yang akan kami sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok bisa tidak ada suara ya? Mungkin sinyal di situ. Iya. Kita bagus tadi.
terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebong, Pak Elpian Komar, sudah memberikan sambutan. Selanjutnya, sambutan yang kedua akan diberikan kepada Bapak Yeyen Raples sebagai Kepala Cabang Dinas 5 Muara Aman. Kepada Bapak Yeyen Raples MPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong, Pak Elpian Komar SAG. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA, SMK, SLB, negeri dan swasta, dan Bapak Ibu Kepala SMP. Kedengaran. Enggak kedengaran? Halo? Halo? Enggak kedengaran, Pak. Halo, halo. Ya mungkin sinyal Bapak Ibu ya, sebentar Bapak Ibu. Bagus, jelas suara. Halo? Jelas Gus? Ada Bu? Halo? Halo Bapak Ibu? Masih kurang jelas, Pak. Masih kurang jelas ya? Ya. Pak Yeyep. Mungkin bisa dilepas saja Pak ini handsetnya. Dilepas handset dengan mikrofonnya. Jadi mikrofonnya tidak usah dipakai dulu. Nah. Ya. Langsung. Halo? Halo Bapak Ibu? Ada Pak. Halo, bisa kita lanjutkan Bapak Ibu? Bisa. Bisa. Ya lanjut Pak, lanjut. Kita ulang lagi Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong, Pak Elpian Komar SAG. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala SMA, SMK, SLB, negeri dan swasta Kabupaten Lebong. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala SMP, negeri swasta di Kabupaten Lebong, serta Bapak Ibu guru SMA, SMK, SLB, dan SMP negeri maupun swasta yang ada di dalam wilayah Kabupaten Lebong. Pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungannya, dan mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan tidak lupa juga kita kirimkan salam serta salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat usaha dan kerja keras beliau, khususnya kita semua mudah-mudahan selalu dijauhi dari sifat kezaliman. Adapun sesuai agenda yang sudah disampaikan beberapa hari yang lalu, yaitu tepatnya pada tanggal 2 Maret tahun 2022 pukul 9 ini ya, pagi ini ada peluncuran yang sudah kita sama-sama baca di undangan, yaitu sosialisasi terhadap penggunaan fitur dalam aplikasi Elpin dan pembentukan sahabat Elpin. Jadi seperti yang tertera di dalam undangan, di sini kata Elpin ini yang diartikan sebagai Lebong Pintar. Jadi kita khususnya selaku tenaga pendidik diharapkan untuk mampu menciptakan generasi
yang lebih maju seperti yang alami seperti sekarang ini. Sehingga dalam bentuk apapun kita ini dituntut untuk menjadi lebih pintar. Dan juga kepada narasumber Pak Agus Andrianto dan Bapak Septriadi SMM nanti akan menyampaikan materi mengenai Elpin, Lebong Pintar. Sehingga apa yang disampaikan Bapak narasumber nanti, khususnya kita semua peserta sosialisasi atau webinar ini, dapat mengikuti dari awal sampai akhir, seperti apa yang disampaikan oleh moderator tadi. Jika ada yang ditanyakan, silakan tanyakan langsung kepada narasumber, yaitu kepada Pak Agus Andrianto dan Bapak Septriadi SEMM. Jadi seperti sesuai pada undangan dan kegiatan pada hari ini ya, kepada Bapak Ibu dan khususnya kita semua yang ada di Kabupaten Lebong ini, mari kita memajukan khususnya dunia pendidikan ini menjadi lebih maju dan lebih pintar. Kita berterima kasih kepada pencetus Elpin Lebong Pintar ini, karena bukan apa-apa di kabupaten lain sepertinya belum ada yang aplikasi yang seperti kita sosialisasikan pada hari ini. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, mungkin saya juga akan mohon pamit kepada Bapak Ibu tidak bisa mengikuti karena ada kegiatan lain, yaitu nanti ada kegiatan, ada pertemuan dengan Kepala SMA SMK di SMKN 1 Lebong. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk Pak ya. Biasa kau. Pak Sep, suaranya agak kecil tuh Pak Sep. Mohon maaf Bapak Ibu, sabar sebentar, berhubung sinyal moderator agak gangguan, jadi menunggu sebentar. Terima kasih. Izin, tidak ada suara, Pak. Iya Bu, lagi ini sekarang lagi perbaikan sebentar ya, mohon tunggu sebentar. Baik, adapun kegiatan hari ini Bapak Ibu dibimbing oleh Pak Septriadi dan juga Pak Agus. Nah, saya di sini cuma backup saja di belakang.
Nah, untuk kegiatan hari ini nantinya akan disosialisasikan oleh Pak Agus Indrianto dan juga Pak Syafredi tentang Elpin Berbagi, kemudian Elpin Arsip, kemudian juga pembentukan sahabat Elpin, Bapak Ibu. Adakah Bapak Ibu yang sudah mendownload aplikasi Lebong Pintar, Bapak Ibu? Kalau sudah, boleh tulis 1 di kolom chat. Jadi mungkin diharapkan Bapak Ibu juga, baik Bapak Ibu kepala sekolah dan juga Bapak Ibu dan guru untuk mendownload aplikasi Lebong Pintar, Bapak Ibu. Oke, sudah banyak ya di kolom chat. Berarti SMP 1 Al-Kafi sudah, SMPN 19 sudah. Ya, sambil kita menunggu admin dari Dinas Pendidikan. Siap. Oke, terima kasih. Mohon maaf Bapak dan Ibu, sinyal di input sedang terganggu. Terima kasih atas kesediaannya menunggu. Terima kasih kepada Bapak Yayan Raples atas sambutannya. Selanjutnya, acara yang kedua yaitu pemaparan materi. Pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh tim IT dari Lebong Pintar, yaitu Pak Agus. Sebelum kita memberi kesempatan kepada Pak Agus, Bapak Ibu semuanya, Elpin merupakan Lebong Pintar, sebuah aplikasi yang diluncurkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebong. Lebong Pintar ini berisi 4 fitur utama, yaitu website Dinas Pendidikan Kabupaten Lebong, Elpin Berbagi, Elpin Arsip, Elpin Center. Nah, aplikasi ini diluncurkan oleh Bupati Lebong pada tanggal 17 Desember tahun 2021. Sebelum Pak Agus menyampaikan materi, berikut ini kita akan tampilkan CV dari beliau. Mohon tim IT izin share screen. Oke, bentar Mbak. Suaranya nggak ada, Pak Agus. Sudah, Bu Uci? Bu Uci sudah. Baik, terima kasih. Mohon tenang pada Bapak Ibu agar suaranya bisa terdengar dengan jelas. Berikut ini akan saya tampilkan CV dari pemateri, yaitu Bapak Agus Andrianto. Bapak Agus Andrianto lahir di Blora pada tanggal 5 Januari tahun 1981. Beliau merupakan guru dari SMA Negeri 5 Lebong, mengampu mata studi matematika. Bapak Agus sudah banyak sekali pengalamannya, baik di bidang pelatihan, narasumber, maupun di bidang IT. Ada 1-6 poin di bidang pengalaman pelatihan. Yang pertama, sebagai penanggung jawab laboratorium komputer di Tangerang tahun 2018, pelatihan tim teknis seleksi kompetensi P3K dengan sistem CAT ANBK tahun 2019 di Makassar. Selanjutnya ada sebagai helpdesk ANBK Provinsi Bengkulu tahun 2018. Beliau juga mengikuti BIMTEK Guru Media Pembelajaran di Bandung pada tahun 2019. Kemudian mengikuti BIMTEK AKM tahun 2021. Mengikuti BIMTEK Verifikasi dan Validasi Data Pendidikan Kabupaten Kota tahun 2021. Mengikuti pelatihan AKM kelas dan asesmen vokasi tahun 2021. Pengalaman di bidang narasumber, beliau merupakan IAT Erapot program SMA rujukan di SMA Negeri
1 Lebong pada tahun 2018 sebagai pemateri pelatihan proktor dan teknisi ANBK dan UNBK Provinsi Bengkulu tahun 2018 hingga saat ini. Kemudian sebagai pemateri penggunaan aplikasi e-learning SMA Negeri 5 Lebong tahun 2021. Sebagai pemateri peningkatan motivasi siswa dengan pemanfaatan teknologi informasi siswa SMA Negeri 5 Lebong tahun 2021. Sebagai pemateri sukses belajar online Kominfo tahun 2021. Pemateri digitalisasi PGRI tahun 2021. Beliau juga sudah banyak sekali pengalaman di bidang IT. Yang pertama sebagai penanggung jawab IT SMA Negeri 5 Lebong tahun 2017. Juga sebagai salah satu Hasdek ANBK Provinsi Bengkulu 2018 hingga 2020. Tim teknis ANBK Kabupaten Lebong tahun 2021. Tim support aplikasi penerimaan siswa baru SMA Provinsi Bengkulu tahun 2019 hingga 2020, juga sebagai tim support aplikasi web sistem aplikasi terpadu SMA Negeri 5 Kota Bengkulu, kemudian sebagai developer website sekolah sejak 2017. Begitu juga sebagai developer sistem informasi manajemen aplikasi dan administrasi sekolah di SMA Negeri 5 Lebong, juga sebagai tim teknis dan saat ini menjadi developer aplikasi Lebong Pintar tahun 2021. Banyak sekali pengalaman dan riwayat organisasi yang sudah beliau ikuti. Jadi Bapak Ibu, mari sama-sama kita dengarkan pemaparan materi dari Bapak yang sudah sangat banyak pengalaman ini. Kepada audien mohon untuk mematikan mikrofonnya sebentar sehingga apa yang disampaikan oleh Bapak Agus bisa kita terima dengan jelas. Nanti untuk bertanya akan diberikan kesempatan pada sesi yang ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Kepada Bapak Agus disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas, Bapak Kacabdin Wilayah 5 Maraman, Bapak Yayep. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA, SMK, SLB, dan yang saya sangat hormati Kepala Sekolah tingkat SMP dan Bapak Ibu guru sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan untuk melaksanakan kegiatan rutinitas kita sebagai guru, dan hari ini kita melaksanakan kegiatan Zoom untuk mensosialisasikan aplikasi Lebong Pintar. Baiklah, langsung saja Bapak Ibu. Jadi hari ini kebetulan saya mewakili dari kawan-kawan tim Lebong Pintar akan sedikit mempresentasikan aplikasi yang telah dibuat atas inisiasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lebong yang gunanya untuk dipakai seluruh masyarakat di kabupaten, tidak hanya guru tapi juga untuk orang tua dan siswa. Dalam hal ini saya presentasikan sedikit sinyal. Iya. Masih ada. Iya. Taruh dulu ya.
Kelihatan share-nya. Kelihatan. Oke. Ini judulnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui digitalisasi, admisi, dan gotong royong guru melalui aplikasi Lebong Pintar. Jadi konsep dari Kabupaten Lebong itu melalui Bapak Bupati Kompli Ansori itu salah satu visi misi yang wajib kita tahu dan akan kita laksanakan, yaitu untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Jadi sumber daya manusia yang unggul itu otomatis kita sebagai guru mempunyai kewajiban, yaitu mendidik siswa menuju manusia yang unggul. Otomatis kita merupakan tombak pertama dalam mewujudkan visi misi Kabupaten Lebong. Itu dalam konsep itu meningkatkan pendidikan karakter, kemudian adanya deregulasi dan debirokrasi. Ini ada pemotongan regulasi yang menghambat pelaksanaan pendidikan melalui pelayanan digital. Kemudian ada meningkatkan mitra dan inovasi, yaitu terutama untuk guru, menciptakan SDM berdaya saing global, yaitu yang untuk diperbanyak kegiatan yang berorientasi pada menciptakan daya saing global, utama pendidikan dan pelatihan vokasi yang baru dan inovatif, kemudian pemberdayaan teknologi, memperkuat adanya pemerataan jaringan internet atau alat-alat pendidikan. Nah, ini ada roadmap digitalisasi yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lebong. Itu sudah memulai dari tahun 2001, Bapak Ibu. 2001 itu sudah dibentuk tim perumus inovasi, kemudian ada tim developer untuk membuat aplikasi, server aplikasi, uji coba aplikasi, dan pengisian konten. Itu tahun 2021 kemarin. Jadi di tahun 2002 ini konsep dari Dikbud itu sudah akan mulai menyiapkan dari sarana hotspot di Dikbud, pelatihan sahabat digital, launching aplikasi, event digital, gedung pintar, dan pemenuhan alat digitalisasi. Kemudian tahun 2023 ada wisata digital, blended learning, event digital per kecamatan, kemudian aplikasi kecerdasan buatan, big data dan cloud, dan tahun 2004 itu smart market, smart tourist dan investor, smart school, smart government, dan produk robotik. Baik, masih saya lanjut Bapak Ibu. Dalam pemenuhan itu, jadi wajib didukung seluruh komponen dari masyarakat Kabupaten Lebong, baik itu dari pihak Dikbud, guru, siswa maupun masyarakat. Nah ini sehingga terbentuklah digitalisasi pendidikan. Di sini ada pemangku dan pelaksana kebijakan yang berhubungan dengan digitalisasi pemerintah daerah. Itu di sini diwakili oleh Dikbud Lebong dan cabang dinas. Ya, karena Dikbud Lebong itu ke PAUD, SD, dan SMP, sedangkan cabang dinas ke SMA, SMK, dan SLB. Padahal masih saling berkaitan guna menuju visi misi Lebong itu meningkatkan SDM berdaya saing global. Di situ dia harus ada kerjasama dengan teknologi partner atau industri partner yang menyediakan aplikasi dan software dan infrastruktur atau alat-alat seperti laptop dan sebagainya. Kemudian
asosiasi komunikasi akademisi konsultan seperti sekolah, KKG, MGMP, PGRI, Dewan Pendidikan, ataupun sponsor, misalnya dari pihak buku, dan sebagainya. Dan pengisi konten, yaitu tim inovasi, fasilitator, digital, guru, siswa, dan masyarakat. Nah, tanpa keempat ini tidak akan terbentuknya digitalisasi pendidikan. Jadi kalau ada keempat ini, insya Allah digitalisasi untuk mencapai visi misi Kabupaten Lebong, insya Allah di 2024 akan tercapai. Jadi di awal 2022 ini kita mulai mensosialisasikan kegiatan digitalisasi. Kemudian ini membangun digitalisasi pendidikan, ini banyak untungnya. Ada bagi pemerintah itu mempercepat akses layanan. Jadi seperti rapat kita hari ini tidak perlu harus bertemu atau bertatap muka berkumpul di suatu tempat, cukup difasilitasi Zoom. Akan terjadinya efisiensi. Jadi mungkin ada yang dari Tapus atau dari Rimbo Pengadang, kalau harus ke dinas dibut untuk sekedar rapat menghabiskan waktu sejam setengah, kemudian rapat lagi misalnya 3 jam tambah 3 jam sudah 6 jam dia habis waktu. Pakai digitalisasi lewat Zoom seperti ini sudah ada efisiensi untuk. Kemudian untuk evaluasi kinerja secara digital. Bagi sekolah penyelenggara itu ada perluasan akses, penyetaraan dan pengakuan mutu, efisiensi biaya pendidikan dan lain-lain. Kemudian ada bagi masyarakat umum, nah masyarakat bisa mengakses pendidikan yang lebih murah dan bermutu. Jadi sumber-sumber pendidikan yang terpercaya dia bisa dapatkan dari aplikasi Lebong Pintar. Ada bagi guru yaitu mengatasi keterbatasan sumber daya SDM teknologi atau fasilitas. Kemudian meningkatkan daya transfer knowledge antar SDM. Pemerataan kualitas pendidikan, peningkatan inovasi berbasis kearifan lokal. Bagi siswa itu memiliki akses pendidikan bermutu yang lebih luas. Jadi siswa itu sumber ajarnya tidak hanya dari guru di kelas atau di sekolahnya, tapi bisa menjadikan guru-guru di sekolah lain, di SMA atau SMK atau SMP lain, itu menjadi sumber belajar. Kemudian bagi lulusan, itu memanfaatkan blockchain atau teknologi untuk penelusuran dalam program rekrutmen. Nah, misalnya ada anak SMK, ini lulusan bengkel atau lulusan listrik, misalnya kita buatkan semacam aplikasi untuk mengumpul komunitas pemuda yang memiliki bidang di bidang listrik atau di bidang IT, di bidang apa, dan disitulah adanya transfer teknologi dan peluang kerja untuk lulusan tersebut. Bagaimana membangun digitalisasi? Nah, yang pertama pasti menentukan pola anggaran dan pelaksanaan. Nah, untuk anggaran bisa dari Dikbud, Dinas Pendidikan, dari sekolah atau dari sponsor, ada perencanaan, kemudian ada pelaksanaan dan ada pelatihan. Kalau sekarang kita dalam proses di pelatihan. Nah, inovasi ini dari untuk sekolah yaitu ada dari kepala sekolah, guru, tata usaha, siswa, masyarakat. Kemudian di sini ada untuk aplikasi Lebong Pintar, itulah dijadikan ruang kerja atau ruang bersama kita, adanya kolaborasi dari setiap stakeholder di sini yang bisa dimanfaatkan, dimasukkan dalam web server atau big data untuk menuju Lebong Pintar. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu. Jadi saya masih share ini belum nih? Saya share sedikit lagi. Salah di Bapak Ibu, ini untuk aplikasi yang sudah
Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini aplikasi Lebong Pintar yang sudah dan baru masih dalam proses develop atau progress. Jadi istilahnya belum selesai 100%. Jadi mengapa belum selesai 100%? Karena konsep aplikasi ini dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Jadi Dinas Dibut dan tim IT sekedar menyiapkan wadah berupa aplikasi dan server dan pengisi konten atau pengguna itu merupakan masyarakat Kabupaten Lebong. Nah, ini awal di dalam aplikasi ini ada aplikasi Dinas Pendidikan, isinya seperti ini. Nah, ini konsep web aplikasi Dinas Pendidikan. Nah, ini juga menginformasikan pendidikan di Kabupaten Lebong di bawah naungan Dinas Dikbud Kabupaten Lebong. Kemudian di aplikasi tersebut juga ada Elpin Berbagi yang akan dijelaskan oleh Pak Sep, ada Lebong Elpin e-arsip. Jadi e-arsip ini gunanya untuk ketika masuk ke dalam ini, yang boleh masuk ke dalam ini merupakan operator atau TU dari sekolah masing-masing. Nanti dikasih username, disitulah sekolah itu meletakkan berupa file-file dari sekolah, diletakkan file digitalnya di dalam aplikasi tersebut. Nanti misalnya laporan bulanan atau semacam daftar usul guru, scan dari surat tanah sekolah, scan dari data-data guru bisa diletakkan dalam e-arsip. Jadi e-arsip itu yang bisa melihat cuman bisa oleh sekolah tersebut, tapi kalau dinas meminta data, dia tinggal kirim saja ke admin dinas. Jadi hal itu sangat mempermudah. Jadi ketika sekolah memerlukan file sesuatu, dia tidak mencari di lemari atau nyari di arsip di mana. Jadi dia bisa langsung saja buka e-arsip ini, tinggal baca filenya, tinggal dikirimkan. Ini lebih jelasnya oleh Pak Sep. Kemudian ada aplikasi Elpin Center atau Zoom meeting. Nah, hari ini perkembangan benar, Bapak Ibu, perkembangan berikutnya aplikasi ini akan dibuatkan untuk semacam jual beli buku, misalnya jual beli buku bisa, kemudian dijadikan jurnal guru, nanti konsepnya ke arah situ, jurnal guru atau dan lain sebagainya. Tapi itu konsep pengembangannya, seluruh guru bisa mengusulkan apa saja yang dimaunya. Nah, selagi itu untuk memperbaiki pendidikan di Kabupaten Lebong, Pak Kadis Pak Elpian Komar juga sangat setuju sekali, dan itu dirangkum dan setiap tahunnya ada perbaikan untuk kemajuan. Selama ini Bapak Ibu, SDM di Kabupaten Lebong itu banyak sekali, hanya belum dirangkum. SDM itu banyak sekali Bapak Ibu. Tidak hanya kami yang duduk di sini, saya yakin guru Bapak Ibu di setiap sekolah memiliki SDM yang sangat baik, tapi belum untuk menyalurkannya, yang belum ada. Nah, jadi nanti dengan ini terutama guru-guru ini bisa tersalurkan seluruh apanya itu yang SDM atau apa yang dia sudah bisa itu dimasukkan di dalam Lebong Pintar.
khususnya di Lebong Berbagi itu tuh guru bisa mengupload artikel, mengupload buku atau puisi. Misalnya guru itu siswa disuruh buat pantun, satu orang satu itu satu pantun itu misalnya jadi 10 pantunnya dikumpulkan jadi satu, dibuatlah depannya itu depannya koper itu sudah dijadikan bahan bacaan atau buku, kita upload di Lebong Pintar. Diupload di Lebong Pintar, nanti guru bisa membaca, siswa bisa membaca, dan orang tuanya juga bisa membaca hasil karya anak-anaknya. Ini yang dari dulu saya yakin di tiap sekolah siswa-siswanya itu banyak yang kreatif sekali, tapi cuman kumpulkan saja itu di sekolahnya, tidak dieksplor atau ditaruh, dipajang agar seluruh masyarakat Kabupaten Lebong itu bisa melihat. Dari situlah adanya kolaborasi atau pertukaran informasi dan pertukaran info. Jadi saya rasa itu aja Bapak Ibu untuk masuk dari saya. Mungkin setelah ini ada kawan saya palang melintang juga di dunia perdigitalan sejak tahun 2017 saya kenal dia dengan mereka. Jadi itu aja Bapak Ibu, nanti mungkin bisa kita teruskan di sesi wawancara. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agus, sangat menarik. Ditahan ya Bapak Ibu guru, operator dan juga kepala sekolah untuk pertanyaannya, karena selanjutnya kita juga akan mendengarkan pemaparan materi yang juga sangat menarik dari Pak Sepriyadi. Beliau merupakan guru dari SMP Negeri 1 Lebong. Beliau juga sudah banyak sekali pengalamannya di bidang digitalisasi khususnya, dan juga sudah banyak sekali mengikuti berbagai pelatihan. Di layar sudah tampil itu tentang CV dari Pak Sepriyadi. Beliau merupakan koordinator instruktur atau PCI dari wilayah Bengkulu. Kemudian sahabat rumah belajar tahun 2020 ya. Kemudian beliau juga tim teknis ANBK Kabupaten Lebong. Selanjutnya beliau juga mendapatkan penghargaan sebagai guru berdedikasi Kabupaten Lebong tahun 2021. Nah, selain dari yang ditampilkan, tentunya Bapak Ibu sudah tahu semua bahwa beliau juga banyak sekali prestasi yang diperolehnya. Baik, kepada Bapak Sepriyadi, disilakan untuk memaparkan materinya. Udah masuk kok? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa berkumpul di sini. Sebelum saya memulai ini, yang terhormat Pak Kadis Dikbud Kabupaten Lebong, yang terhormat Pak Hep sebagai Kadin Kabupaten Lebong, Pak Agus sebagai pembicara, dan juga Ibu moderator tadi Ibu Suci yang telah memimpin acara ini dari mulai pertama hingga saat ini. Di sini saya hanya mencoba belajar bersama Bapak Ibu ya, bukan mengajarkan, tapi belajar bersama. Pak Sep, suaranya kurang keras Pak Sep, maaf. Ini Pak, sekarang? Dikit lagi. Dikit Maaf lagi. Pak Sep. Ya. Kalau sekarang Pak? Oke. Terima kasih Pak. Jelas tak? Oke Pak, makasih Pak. Masih. Jelas dikit. Oke, ntar Pak. Ini Pak. Cek satu. Masih ya? Kecil. Bluetooth. Oke.
Oke, Bapak Ibu ya. Di sini saya coba belajar bersama Bapak Ibu, bukan memberikan pengajaran atau yang lainnya. Sekilas tentang Elpid ya. Yang seperti kita ketahui, Elpid ini sudah dibentuk, sudah dibuat oleh developer kita. Di sini yang kita kenal itu ada Pak Agus. Jelas suara Bapak Ibu? Jelas suara Bapak Ibu? Oke. Sudah jelas suara Ibu ya? Oke. Di sini seperti yang Bapak Agus jelaskan tadi mengenai ERC, yang paling utama dari seluruh aplikasi yang ada di Elpid itu mulai dari Dikbud, Elpid Berbagi, juga Elpid Asik dan juga Elpid Center, itu untuk masuk ke dalamnya memang kita membutuhkan user yang kita butuhkan usernya. User di sini nampak di layar Bapak Ibu ya, dari NPSN sekolah masing-masing. Selanjutnya password itu seperti di layar udah nampak 39265, kalau belum diganti ya. Tim IT ada yang membuat itu langsung untuk password dan lainnya nanti. Setelah masuk di sini di awal yang lebih ini kita langsung ke aplikasinya ya, semoga jaringan kita bagus. Kelihatannya Bu ya, bagus nampak layar aplikasi. Cuman? Yang lubang pintar. Nampak? Yang lubang pintarnya nampak ya? Nampak. Oke, seperti di sini Bapak Ibu ya. Pada saat kita membuka awal itu cukup mengelik aplikasi yang akan kita gunakan, apa itu di grupnya yang mau kita lihat. Yang di sini sekarang yang paling sangat dibutuhkan yaitu e-arsip. E-arsip itu cara kita mengkliknya cukup sederhana, hanya tinggal klik. Udah itu langsung masuk ke akun. Di user akun ini kita masukkan NPSN dari sekolah kita masing-masing. Selanjutnya ada dipinta password. Password di situ masih 3392665 itu passwordnya. Selanjutnya untuk masuk, selanjutnya akan masuk pada dashboard dari aplikasi ya. Di dashboard aplikasi akan masuk seperti ini. Akan masuk seperti di layar. Pada saat kita upload profil sekolah, kita masuk ke dokumen. Maaf Bapak Ibu, lepas kacamata dulu baru nggak kelihatan kalau jalan bisa. Oke, jadi di sini kita upload dulu profil kita, foto dan lainnya, masuk ke situ. Udah itu seperti biasa, saya simpan, lakukan penyimpanan data. Setelah kita masukkan semua data, untuk pengiriman data dokumen itu bisa dilihat di sini berhasil atau tidaknya, ya Bapak Ibu ya. Kita bisa gunakan ini, ada logo satu lagi Bapak Ibu yang warna hijau, itu bisa kita lihat, itu klon data Google Drive, atau biasanya menggunakan cloud awan ya, untuk data yang disimpan dari
aplikasi ini sendiri. Nanti akan disimpan di situ untuk lainnya mungkin di situ Pak Ibu sangat sederhana. Kita cara mengirim data dan juga lainnya sangat mudah, simpel. Nanti akan selanjutnya setelah kita memasukkan data itu kalau tidak salah seperti biasanya kalau saya kirim data ke Pak Agus biasanya atau tim IT akan menyetujui apa yang kita kirim karena kita belum tentu mengirimkan sesuatu itu yang sesuai dengan yang kita atau tidak. Jadi semua yang kita kirim itu melalui tim IT sendiri. Jadi tim IT nanti memeriksa, melihat dan nantinya akan diupload secara utuh. Biasanya itu ada pemberitahuan di situ telah dibagi atau belum, atau telah disetujui oleh admin atau belum. Itu Bapak Ibu. Mungkin itu saja sekilas dari saya tentang Elpin dan juga arsip yang tadi sudah saya sampaikan di dalam Elpin ini sendiri atau lubang pintar. Nanti dibuka sesi tanya jawab. Langsung aplikasi Lubung Pintar. Aplikasi Lubung Pintar. Baru tadi kan baru arsip Lubung Pintar. Lubung pintarnya ya. Yang lubung pintar itu bagus. Apa? Password loginnya memang bagus. Lah Pak Sek kemarin login pakai apa? Lain. Tunjukkan baik muka-mukanya. Tunjukkan baik muka-mukanya. Lebongpintar.com. Untuk masuk ke ini ke Elpin itu tinggal diklik Dikbud lebongpintar.com. lebongpintar.com ya Bapak Ibu. Di sini tinggal kita login di awal. User itu bisa dari daftar dulu. Untuk usernya didaftarkan dulu melalui di sini ada di daftar di sini Bapak Ibu ya, daftar di sini. Kita isi nama seperti biasa dan user lainnya, pas foto dan seterusnya. Nanti registrasi. Setelah registrasi Bapak Ibu udah bisa berbagi. Lagi nge-zoom Pak. Lagi nge-zoom di ruang kadis. Di ruang kadis. Ya Pak, kalau sudah sih. Hah? Oh, enggak. Enggak untuk yang ininya. Iya. Tampilan login di sini seperti ini Bapak Ibu. Setelah mendaftar dan sudah mendapatkan tinggal kita loginnya lagi lebongpintar.com garing login. Nah, nanti akan tampil seperti di layar saat ini. Kelihatan di layar ya Bapak Ibu ya. Belum kan dulu. Ini wujudnya gede. Oke, saya ulangi Bapak Ibu ya. Untuk masuk ke Elpin itu atau lebong berbagi itu di lebongpintar.com. Karena tadi belum nampak di layar, jadi saya ulangi. Di situ banyak fitur-fitur pilihan, mulai dari beranda, udah itu tentang ya, kalau tentang mengenai pengenalan kita tentang Elpin itu sendiri, dan itu artikel. Kalau seandainya kita mau memasukkan artikel, itu e-book. Kalau membuat buku di elektronik, video dan RPP, mungkin nanti kalau mau berbagi RPP, Bapak Ibu akan lagi kita mau mencari rezeki yang datangnya dari atas langsung. Biasanya guru biasanya seperti itu mau berbagi. Jadi silakan Bapak Ibu. Aplikasi ini sangat baik dan sangat bagus, sudah disediakan oleh Diknas kita semua untuk mencoba berbagi semua kegiatan maupun keseharian kita, mulai dari RPP untuk kita mengajar dan lainnya. Mungkin ada teman-teman dari mapel-mapel yang lain butuh RPP, itu bisa mungkin nanti dikirim di situ. Memang kalau banyak yang bertanya sama saya sebelumnya,
sebelum dimulai ini, pasien apa sih guna LPID itu sendiri? Jawaban saya cuma sedikit Bapak Ibu. LPID ini digunakan untuk kita, dari kita untuk kita. Jadi yang mengisi LPID ini sendiri kita dari guru-guru setiap sekolah, baik itu SMA, SMP, SD, dan juga kalau ada PAUD yang mau kirim, guru-guru PAUD oke, bisa dikirim. Itu mulai dari semuanya, aktivitas siswa maupun lainnya. Kalau untuk penyimpanan arsip, untuk pelaporan dan lainnya tadi ada di arsip. Inilah keuntungan yang telah diberikan sama kita, dan mungkin untuk seluruh dinas di kabupaten di provinsi Bengkulu belum ada yang namanya yang membuat aplikasi untuk guru-guru, menyediakan untuk guru-guru dan sekolah-sekolah. Inilah kesempatan kita di Lepong Pintar ini untuk mengembangkan inovasi kita sebagai guru, berbagi bersama orang banyak. Gitu. Bisa jadi RPP ada kawan kebutuhannya, RPP itu seperti ini, aku pengen lebih ngembang teman ini seperti ini. Bisa jadi nanti bisa gabung untuk RPP-nya, bisa lebih baik lagi untuk pengajaran kita di sekolah. Gitu. Untuk usernya tadi setelah daftar itu bisa tinggal bagi. Aku sebenarnya itu masuk. Iya, tidak apa-apa. Cukup dari situ. Cukup itu aja. Bagus. Iya. Lebih kurang ya Pak ya? Ya. Bapak Ibu ya. Di sini saya coba untuk daftar sembarangan dulu ya Bu ya. Saya buat ini biar semuanya tahu. Oke, sekarang saya coba berbagi, kebetulan ada moderator kita, nanti Ibu Suci langsung yang memperagakan untuk mendaftar langsung. Pembagian layar saya bagi ke Ibu Suci. Silakan Bu. Biar belajar Bapak Ibu ya. Jadi yang mempraktekkan langsung Ibu Suci nanti untuk registrasi awal. Langsung membuat sisi Kak. Ya. Langsung membuat sisi dari sana. Ambil login Bu. Oke, login. Kita ambil daftar di sini Bu, di bawah, bagian bawah. Oke, daftar di sini. Silakan isi nama, email, dan juga paspor pribadi. Kalau ada foto yang nyentrik juga nggak masalah, nggak perlu foto pas foto. Oke, Ibu udah punya akun belajar ID, oke silakan dibuat itu yang lebih bermanfaat Bapak Ibu. Itu guna akun belajar ID kita, itu juga penyimpanan datanya juga besar, sangat bermanfaat untuk semuanya. Kita bisa juga mengambil semua data yang dikirim teman-teman kita di Google Drive dari ID juga, seperti kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Fadli. Sangat baik dan sangat berguna kita gunakan. Penyebabnya dari nasional sudah memberikan kita hal yang baik juga untuk memanfaatkan itu. Udah, oke, tunggu sebentar. Setelah pendaftaran kita tunggu sebentar.
nanti ada persetujuan dari tim IT kita, Lebong kita. Setelah itu baru bisa kita login lagi. Atas nama siapa, Bu? Kalau Kaptek belum Suci bisa itu. juga login, silakan Bapak Ibu hubungin tim IT, bisa Pak Agus, Ya, coba login. Pak Fadli atau Pak Login. Utung. Nah, ya. Kalau mereka lagi sibuk semua, tetap Nah, sudah bisa login. Oke, udah bisa login di situ Bapak Ibu ya. Itu ada fitur 4 fitur, ada artikel, ada info, ada juga foto atau galeri, ada ebook. Kalau biasanya saya mengirim artikel, Ibu. Dalam beberapa hari ini, coba kirim artikel. Kalau belum ada isi, artikel yang tanda tambah tadi, udah itu data artikelnya. Nah, di data artikel tampilan seperti di layar, Bapak Ibu, kita klik tambah data. Tambah data di atas warna biru. Setelah itu di situ ada choice, boleh file foto masukkan, boleh dalam bentuk dalam Word bisa ya, copy paste tinggal. Copy pastein aja dari Word, tadi copy pastein masukin di situ. Ibu Kadek udah coba Ibu Suci masukin materi kuliah, tugas akhir tahun. Ibu Kadek dapat tugas ya. Judulnya aja dulu. Oke, kita isi judul, Pak Ibu. Untuk data file itu ada macam-macam untuk pengisian beritanya. Itu ada berita yang dalam bentuk tulisan, kita isi dari copy paste di Word, ya. Udah itu ada juga yang bisa kita ambil dari link langsung. Kalau seandainya kita mau menampilkan link YouTube di dalamnya setelah berita yang kita buat atau artikel yang kita buat. Mana aja jadi. Bapak Ibu. Nah, ya, dipilih dulu kategori beritanya apa yang kita buat, Bapak Ibu. Kalau kita buat artikel ya buat artikel, jangan diisi yang lain. Dan itu ada ringkasan berita dibuat di situ. Isi berita copy paste aja. Untuk isi berita bisa di copy paste dari Word, Bapak Ibu, atau aplikasi lainnya boleh. Silakan, PDF juga boleh, di copy paste disisipkan. Udah itu yang ada tanda seperti rantai itu untuk menyisipkan link YouTube atau link lainnya, Ibu boleh. Lu simpan. Atau bisa jadi kita pengen ngirim link website kita, website sekolah kita, boleh itu disisipkan di situ. Yang seperti rantai itu untuk menyisipkan link. Selanjutnya ada menyisipkan foto. Tag berita itu belum tuh. Foto bisa disisipkan di sini. Kalau untuk menyisipkan foto atau insert foto, udah itu insert video di samping. Selain bisa menggunakan link, kita juga bisa menggunakan penyisipan video langsung. Untuk yang lainnya mungkin Bapak Ibu udah paham. Dipilih. Untuk garis bawah, underline. Udah untuk menghapus. Next lainnya untuk font dan juga garis sudah bisa dibuat di situ. Teks berita itu diisi sesuai dengan berita. Udah itu tinggal di-upload. Menunggu di sini masih tanda merah. Kita masih menunggu dari verifikasi tim Elvin. Mau verifikasi gini.
Kalau seandainya udah disetujui, maka akan tampil langsung di Elpin. Nah, itu sudah warna biru. Oke, udah terbit. Nah, bisa kita buka langsung di Lebong Pintarnya. Untuk melihat yang sudah kita ini kunjungi situs, tinggal klik kunjungi situs. Di bagian bawah. Terus ya di bawah. Oke, berita yang udah dimasukin Ibu Suci tadi udah masuk di sini di bagian bawah tersebut. Itu untuk artikel. Untuk semuanya itu intinya sama Bapak Ibu, tidak ada yang berbeda dari untuk masukkan artikel, masukkan RPP, semuanya sama. Tinggal Bapak Ibu lagi mencoba untuk mengolahnya. Nanti setelah ini kalau tidak salah dibentuk ya Pak ya, sahabat Elpin, gunanya untuk kita semua mengkoordinir atau mencoba mengkoordinasikan sama teman-teman yang ada di sekolah-sekolah, karena belum tentu semua guru kita di sekolah itu ada yang bisa IT Bapak Ibu. Jadi sebaiknya kita dari operator atau orang yang bisa menguasai IT mencoba untuk membantu teman-teman kita untuk membagi apa yang ingin mereka bagikan. Ini kesempatan kita, selain kita membantu teman, kita dapat amal ibadah, untuk orang banyak juga memberikan berita juga suatu hal yang baik untuk kita semua. Mungkin itu saja dari saya menyampaikan di sini. Nanti akan buka sesi tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Lebih dan kurang mohon maaf. Seandainya ada kata yang salah dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sepradi. Beliau tadi sudah menjelaskan tentang Elpin Berbagi dan juga Elpin Arsip. Sebelumnya Pak Agus juga sudah menjelaskan tentang perkembangan digitalisasi sekolah dan juga 4 fitur utama dalam website Kabupaten Lebong. Baik Bu, peserta Bapak Ibu operator dan Bapak Ibu rekan guru sudah disampaikan. Disilakan untuk bertanya. Mumpung Bapak-bapak di sini sudah pada ngopi, mungkin mereka bisa menjawab pertanyaan dengan sangat jelas. Silakan kepada Bapak Ibu guru peserta webinar untuk bertanya dengan mengklik raise pada tampilannya. Itu ada penanya pertama Pak Jahlul ya, dari SMP Negeri 6 Lebong di daerah Lebong Selatan. Kepada Pak Jahlul, kesempatan pertama diberikan. Pak Jahlul. Halo Pak Jahlul. Sambil kita menunggu Bapak Jahlul, kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau yang kesulitan untuk login di Elpin Berbagi, mungkin bisa memberikan pertanyaan. Mumpung ada di webinar, kata Pak Agus, beliau akan memberikan konseling gratis tentang bagaimana cara masuk, dan juga Pak Sep ini kesempatan ini tidak akan bisa kita dapatkan, mungkin susah karena apalagi pada masa pandemi seperti sekarang. Jadi silakan pada Bapak Ibu yang ingin bertanya, diharapkan setiap perwakilan sekolah bisa bertanya. Baik Bapak Ibu guru, saat ini kami sedang webinar ini langsung dari kantor Dikbud Kabupaten Lebong. Di sini juga diikutin oleh Bapak Kepala Dinas dan juga Bapak Elpian Kormar beserta Pak Yanapres. Jadi kepada Bapak Ibu silakan bertanya, karena webinar ini kita ini selain direkam juga dipantau langsung oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan. Jadi kepada Bapak Ibu guru, jika tidak melalui mikrofonnya bisa melalui chat. Chat pertama itu sudah ada dari Ibu Melisa dari SMP 6. Izin bertanya, Bu. Silakan.
Izin bertanya dari SMP 1 Lebong, Bu. Ya, Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Silakan Pak. Silakan Bapak atau Ibu perkenalkan diri kemudian pertanyaan. Saya dari SMP 1 dengan Ibu Aziza ingin memberi saran atau usul. Seperti pemaparan tadi, mungkin dari pemateri khusus PASEP itu cukup jelas, tapi berhubung karena sinyal, ya jadi suaranya itu agak sambung hilang, termasuk dari arahan dari kepala dinas. Jadi saran atau usul saya bagaimana caranya biar ini lebih efektif, ya kami lebih ngerti. Mohon bantuan kapan ada waktunya, kapan ada waktu, langsung ditunjuk secara dibimbing secara langsung ke sekolah. Mungkin bisa dengan cara lewat operator, nanti operatornya yang menjelaskan kepada guru-guru. Itu saran dari saya, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih kepada Ibu Aziza dari SMP 1 Lebong. Langsung dijawab, Pak? Atau kita tunggu dulu? Tunggu dulu. Baik, sambil menunggu. Tadi ada dari chat Ibu Melisa, silakan Bu. Izin bertanya Bu, untuk e-arsip berapa kapasitas penyimpanannya? Pertanyaan kedua dari Ibu Melisa Stefani, untuk e-arsip berapa kapasitas penyimpanannya? Untuk Pak Zalul, bagaimana Pak? Sudah mengangkat tangannya, silakan bertanya Pak. Dari SMP 19 Lebong, izin saran. Silakan Bapak atau Ibu dari SMP Negeri 19 Lebong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Sinyal. Maaf, sinyal bentar. Suara Bapak sudah terdengar jelas dari sini. Silakan Pak. Oke. Ini untuk izin saran untuk membantu tim Elpin di kabupaten. Kalau bisa di perkecamatan bentuklah tim. Jadi setiap sekolah yang ada di kecamatan konsultasi sama kecamatan dulu baru ke kabupaten. Ini saran supaya tidak terlalu repot tim Elpin di kabupaten. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu sudah bertanya. Pertanyaan pertama tadi dari Ibu Aziza meminta saran ya atau masukan. Bagaimana kalau ada pendampingan ke tiap sekolah dari tim Elpin Lebong? Karena tadi memang di sini sedikit terganggu sinyalnya. Kemudian yang kedua dari Ibu Melisa, berapa kapasitas penyimpanan dari e-arsip? Pertanyaan selanjutnya yang ketiga, saran juga dari SMP 19 Lebong tadi ya Pak ya, tim Elpin Kabupaten Lebong seperti itu. Silakan kepada Pak Agus dan Pak Supriyadi, disilakan untuk menjawab pertanyaan dari audiens. Baiklah, akan saya coba saya jawab. Baiklah Bapak Ibu, tadi posisi memang kesalahan teknis, ada down untuk internet di Dikbud Lebong ini agak naik turun, jadi alhamdulillah sekarang sudah lancar, jadi itulah agak tersendat suaranya tadi. Untuk penyimpanan kapasitas dari e-arsip tidak ada batasan atau untuk penyimpanan di e-arsip kami buat di unlimited pokoknya. Cuman dalam proses upload, sekali upload diusahakan di bawah 5 MB. File yang diupload di bawah 5 MB. Cuman berapapun diupload tidak akan memenuhi dari penyimpanan. Karena kami buat tuh unlimited untuk penyimpanannya. Jadi Bapak Ibu,
yang bisa melihat dokumen atau arsip yang Bapak upload di e-arsip itu cuma Bapak Ibu. Admin tidak bisa kecuali di-share ke admin. Apapun file, misalnya Bapak Ibu menyimpan file sekolah berupa misalnya berkas-berkas sekolah, di sana bisa untuk penyimpanannya. Ketika Dinas Dikbud perlu, misalnya Dinas Dikbud perlu data siswa yang vaksin. Ketika Bapak Ibu sudah membuat data siswa yang sudah vaksin, kemudian diupload di dokumen, pas suatu saat Dinas minta data, itu tinggal di-share aja ke admin Dinas Dikbud. Jadi itu fungsinya dari e-arsip. Misalnya Bapak Ibu ini sudah bulan apa ini? Bulan Maret. Bapak Ibu sudah mulai membuat laporan bulanan untuk bulan Maret, Ibu simpan di situ. Ketika minta Dinas Dikbud minta labul, Bapak Ibu tinggal share aja langsung ke admin. Jadi posisinya langsung sudah selesai. Itu untuk kemudahan. Bapak Ibu tidak perlu ke dinas untuk membuat pelaporan dari laporan bulanan. Kemudian pertanyaan untuk dibuatnya sahabat Elpin tingkat kecamatan. Nah, tentu saja Bapak Ibu, jadi kita sedang proses. Jadi nanti sahabat Elpin itu tidak hanya sebatas di kabupaten, tidak sebatas di kecamatan, tapi di tiap sekolah itu ada yang mewakili guru dan mewakili siswa. Itu ada, jadi konsep itu. Cuman kita gunakan secara bertahap. Hasil dari berbicara dengan Pak Kadis tadi, bahwa nanti setiap korwil itu tuh mengadakan pertemuan untuk pembuatan sosialisasi lagi setiap kecamatan atau setiap korwilnya. Nah, di situ nanti dibentuklah di situ nanti tim dari kecamatan melalui rapat korwil atau rapat KKG atau rapat MGMP, bisa juga mewakili dari MGMP. Jadi yang mengisi RPP itu nanti setiap MGMP mata pelajaran itu mengisi RPP yang ada di Lebong Pintar. Jadi RPP itu merupakan sampel untuk RPP yang ada di Kabupaten Lebong. Otomatis acuan kita itu MGMP Kabupaten, misalnya MGMP Matematika melalui ketua dan anggotanya membuatlah satu RPP dan itu bisa digunakan untuk di Kabupaten Lebong. Karena saya rasa cukup sudah skop untuk kabupaten sudah bisa membuat konsep satu RPP yang bisa digunakan untuk siswa-siswi di Kabupaten Lebong. Terutama lagi untuk konsep RPP yang berhubungan dengan muatan lokal atau kewirausahaan. Itu di Kabupaten Lebong mungkin ada dia membuat RPP cara membuat lemah gitu. Dia ada di situ dan itu pasti digunakan untuk di Lebong karena kulturnya sudah sama di kabupaten. Kecuali kalau nasional itu kan jadi itu Bapak Ibu. Kemudian saya jelaskan lagi di Dinas Dikbud juga kami memantau. Saya share sedikit memantau dari situs untuk Lebong Pintar, terutama dalam maaf internetnya hilang. Hah? Kayaknya tidak bagus. Sudah masuk Pak? Maaf Bapak Ibu,
Saya rasa cukup itu jawabannya. Mungkin bisa kita lanjut lagi nanti. Saya mungkin Bapak Ibu kepala sekolah SMP, SMA mungkin ada yang mau ditanyakan. Beberapa banyak yang chat ke saya. Nanyanya lewat chat ini nih. Itu. Baiklah, itu aja jawaban saya. Silakan Bu. Terima kasih Pak Agus. Bagaimana dari Bapak Ibu yang sudah bertanya dan terjawab pertanyaannya. Dari kolom chat Ibu ada Bapak Ibu Muska ya dari SMP Negeri 3 Lebong. Pak Muska Waria. Pak. Cek satu, Ibu Suci udah nanti akan masuk lagi berkenaan terlempar ya berkenaan sinyal kita di Dikbud lagi gangguan, jadi mungkin inilah kendala lainnya ya Bapak Ibu ya, internet dari kita semua mungkin jaringan internet itu masih dibutuhkan penambahan untuk kapasitas di Lebong mungkin gitu. Dia sering gangguan. Sudah. Oke, silakan. Mohon maaf Bapak Ibu. Ada dari Bapak Muska dari SMP Negeri 3 Lebong, izin bertanya. Mau lewat chat atau langsung melalui mikrofon kepada Bapak Muska? Silakan Pak. Masih ada bergabung di ruang Zoom Pak Muska? Atau Bapak Ibu yang lain dari perwakilan tiap sekolah, silakan jika ingin bertanya seputar dari 4 fitur yang sudah dijelaskan tadi. Ada website Dikbud Lebong, itu terdiri dari Elpin Berbagi, Elpin E-Arsip, Elpin Center. Mungkin ada Bapak Ibu dari sekolah yang ingin penjelasan lebih dari, ada Pak Agus dan Pak Saib sini, silakan bertanya. Atau ada yang mau membimbing langsung oleh Pak Saib, misalnya mau login di Elpin Berbagi. Waktu itu sampai jam berapa? Jam 12 ya. Masih ada waktu 1 jam lagi sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jam 11 ya. Oke, kata pemateri sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Berarti ada 10 menit lagi. Oleh kolom chat ataupun bertanya. Ya, silakan di kolom chat juga sudah dikirimkan link daftar hadir. Silakan Pak Muska sudah bergabung. Ya, terima kasih. Silakan Pak Muska. Sedikit saya mau bertanya sedikit tentang apa tadi, pendaftaran di lebongpintar.com. Itu pendaftarannya boleh pribadi seluruh guru siswa atau cukup pendaftaran untuk mewakili satu sekolah saja? Hanya itu saja, terima kasih. Terima kasih Pak Muska. Pertanyaan dari Bapak, saya ulangi lagi ya. Apakah bisa setiap individu mendaftar di Lebong Pintar tadi Pak ya? Ya, Lebong Pintar, lebongpintar.com. Ya, Lebong Pintar ya, bukan di fitur-fiturnya 4 tadi Pak ya? Ya. Untuk Lebong Pintar, apakah boleh tiap individu mendaftar atau hanya perwakilan per guru atau siswa? Pertanyaan dari Pak Muska. Atau perwakilan dari satu sekolah saja, mungkin sekolah yang bersangkutan ya. mendaftar. Apakah hanya perwakilan saja yang boleh mendaftar di Lebong Pintar atau tiap guru atau siswa harus mendaftar? Itu Pak ya. Silakan sambil menunggu pertanyaan, mungkin Pak Agus atau Pak Sep ingin menjawab. Silakan Pak Sepredi. Terima kasih banyak Pak Muska udah nyiapkan waktunya untuk bertanya. Jawabannya cuma dikit Pak. Bagi siapapun yang mau mengirim artikel atau RPP atau yang lainnya, silakan bisa mendaftar. Jadi misal Pak Muska yang mau kirim artikel boleh, atau dari sekolah itu sendiri membentuk tim kecil. Ada satu misal operator yang mau mengirim yang diperintahkan oleh kepala sekolah, cukup operator aja yang kirim. Oke, silakan. Itu.
Dan kalau ada yang guru yang mau inovatif atau inovasi, silakan mengirim, boleh mendaftar sendiri, apa yang mau dikirimkan. Jadi siapapun bisa, termasuk siswa. Jadi siapapun bisa registrasi untuk masukkan artikel. Jadi silakan mendaftar, bebas, full. Nanti hanya nanti ada dibentuk sahabat dari Elpin itu sendiri. Nanti yang itu hanya kebutuhannya untuk sosialisasi Bapak Ibu. Kalau khusus untuk sahabat Elpin itu sendiri, nanti yang bisa mensosialisasikan juga membantu dari tim IT yang ada di Elpin itu sendiri. Jadi siapapun bisa. Itu aja Pak jawabannya. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Supriyadi. Jadi disimpulkan jawaban Bapak tadi ya, bahwa siapa saja bisa bergabung atau mendaftar di Lebong Pintar ya, yang berminat. Tetapi nanti ada verifikasinya tentunya, apakah memang ini akun benar-benar guru, takutnya nanti bukan dari guru atau bagaimana ya. Jadi tetap ada verifikasi dari tim IT Lebong. Jadi boleh mendaftar di Lebong Pintar, yang tertarik untuk di Elpin Berbagi boleh masuk di Elpin Berbagi, yang operator bisa masuk di Elpin e-arsip, dan juga bisa memanfaatkan Elpin Center untuk melakukan kegiatan seperti pada hari ini, yaitu Zoom misalnya. Jadi kepada Bapak Ibu guru, sebenarnya Elpin Berbagi ini sangat menarik ya. Yang hobi misalnya menulis artikel, berbagi RPP, selain dari punya Kemendikbud, ternyata Lebong juga memilikinya, yaitu Elpin Berbagi. Jadi kalau belum pede atau percaya diri untuk berbagi di Kemendikbud, bisa kita mulai berbagi di Elpin Berbagi milik Dinas Pendidikan Kabupaten Lebong. Bisa berbagi soal, RPP, berbagi artikel, dan apapun kegiatan yang dilakukan di SMP. Daripada misalnya upload di Facebook saja, mari Bapak Ibu untuk mempromosikan sekolahnya bisa mengupload di Elpin Berbagi. Silakan, bagaimana dengan Bapak Muska? Terjawab pertanyaannya Pak? Sudah Bu, terima kasih atas jawabannya Pak Sep. Baik Pak Muska. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya masih ada waktu 5 menit. Kalau tidak, kita simpulkan. Iya Bapak Ibu, mumpung belum ditutup Ibu Suci, sedikit lagi. Ini kesempatan untuk kita semua Bapak Ibu, kapan lagi kita mau berbagi, kapan lagi kita mau berbagi sharing sama teman-teman. Di kesempatan ini juga kita bisa berbagi di dalam yang sudah disediakan di Elpin untuk kita mencoba membagi bersama. Udah itu, selain itu di dalam Elpin juga ada artikel, nantinya bisa mendatangnya di sini bisa membantu Bapak Ibu untuk kenaikan pangkat, bisa jadi karena di situ kan ada artikel tulisan kita yang masuk ke dalam, itu bisa jadikan bukti rujukan juga, biasanya seperti itu. Jadi jangan ragu Bapak Ibu, silakan untuk mencoba. Tambah lagi yang udah PN mungkin bisa lebih mengembangkan dirinya, cari tambahan poin-poin nilai lainnya. Itu aja mungkin Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Supriyadi atas tambahannya, ada di kolom komentar itu ya. Ibu Aziza, Bu, suara moderator tidak jelas. Oh ya, maksudnya suara moderator tapi suara narasumbernya yang kurang jelas. Oke, terima kasih Bu Aziza, sukses selalu untuk Ibu Aziza. Dari SMP Negeri 13 Lebong, sukseslah pokoknya untuk Elpin. Oke, kalau sukses bersama ya SMP Negeri 13 Lebong, dimohon partisipasinya juga di Elpin agar sama-sama sukses. Monica, Bu bisa share materi kita hari ini untuk panduan kami. Baik Bapak Ibu, nanti di grup WhatsApp akan dibagi materinya oleh Pak Agus dan Pak Supriyadi. Itu saja, tidak ada lagi yang ingin bertanya. Terima kasih kepada peserta webinar siang hari ini yang masih terima kasih juga kepada pemateri kita pada hari ini yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmunya.
Sebelum acara ini kita tutup, kita akan simpulkan tentang Elpin ini ya Bapak Ibu. Jadi kita harus berbangga diri karena Elpin hanya dimiliki atau satu-satunya aplikasi yang baru diluncurkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebong. Daerah lain dari pengamatan belum memiliki ini. Jadi kepada Bapak Ibu guru, ini karya anak bangsa, karya daerah. Jadi silakan untuk partisipasinya dengan cara mengunduh aplikasi ini, kemudian bergabung di aplikasi Lebong Pintar. Di situ ada fitur-fiturnya, ada website Dikbud Kabupaten Lebong, Elpin Berbagi, Elpin E-Arsip, dan Elpin Center. Silakan kepada Bapak Ibu, diharapkan partisipasinya bergerak tentunya, bergabung. Setiap sekolah dimohon perwakilannya bisa bergabung. Dengan itulah semoga aplikasi ini tetap bertahan dan tetap bernyawa sampai bisa digunakan seterusnya. Karena kita akan menyongsong digitalisasi sekolah. Itu saja kesimpulan dari webinar kita pada pagi hari ini, pada pagi sampai siang hari ini. Semoga webinar seperti ini bisa grup WhatsApp dari webinar ini. Jangan ada salah kata atau penyampaian yang kurang tepat dan juga gangguan sinyal pada hari ini. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Terima kasih Bapak Ibu. Sekian dari saya. Sampai berjumpa lagi di kesempatan webinar berikutnya. Terima kasih. Bebas Pak ya, bincang bebas sekarang, silakan. Yang mau nyapa saya lupa step, mungkin rekan-rekannya silakan, bebas sekarang. Oi Om Sep, suara tuh ngapo kisitnya? Ndak kedengaran awak tuh. Ilmu seperti. Kecil suara Om tuh, kalau Pak Agus dia besar. Oh. Agak kecil moderator tadi ya Bu ya. Om tuh kecilnya, kalau Pak Agus besar, kayak Ibu hostnya besar suaranya. Om tuh yang kecil. Padahal ambulan ndak nian kok. Masuk kok. Sinyalnya tadi. Ya Bu, semangat Bu. Turun lagi. Iya. Masuk kita ada orang dalam kita udah ikut, rugi lah. Iya Bu. Pak makanan itu Pak. Beritahukan untuk seluruh siswa ini ya, untuk